Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi lam yattakhiz waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun minadh-dhulli wa kabbirhu takbira. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang sama-sama kita hormati segenap pengurus Masjid Paripurna Baitus Salam Kelurahan Tirtasia, yang kita hormati segenap panitia Ramadan 1445 Hijriah Masjid Baitus Salam, kemudian yang kami hormati Bapak Ketua RW, Ketua RT, pemuka masyarakat, alim ulama, cerdik dan pandai, beserta ibu-ibu. Yang kecil tak dihimbau gelar, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tidak disebut nama. Hadirin wal hadirat, tamu-tamu Allah sidang jemaah tarwih rahimakumullah. Kembali sama-sama kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala, berlafazkan alhamdulillahi rabbil alamin. Hanyalah dengan kasih sayang Allah, kudrat dan iradat Allah, kita bisa langkahkan kaki, ayunkan tangan, kita tuju rumah Allah yang mulia ini dalam rangka yang pertama untuk menghidupkan malam-malam Ramadan, yang kedua untuk merajut ukhuwah Islamiyah dan silaturahim, yang ketiga untuk meningkatkan imarah masjid kita, yang keempat untuk menambah khazanah ilmu keislaman kita. Salawat dan salam semoga tercurah buat junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mudah-mudahan dengan salawat tersebut beliau berkenan kiranya untuk memberikan pertolongan dan syafaat kepada kita bersama, baik tatkala kita hidup di dunia Allah yang fana maupun tatkala kita nanti terbaring di alam barzah, bahkan sampai nanti kita berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla. Ibu bapak tamu Allah yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini sudah merupakan malam yang ke-7 apa ke-8 Pak? Ini ada 8 gini Pak. Ada yang 7, ada 8. Mana yang benar Pak Ustadz? Kedua-duanya botu. Yang 7, yang 8, keduanya bo. Jadi nan salah nan mano? Nan salah nan olong pernah sama lampun tadarus tarwih. Orang lala 7, lala 8 nya alun jole. Puasa orang lala 6 dan 7 nya alun jole ya, itu salah. Ibu bapak tamu Allah berbahagia, judul santapan rohani Ramadan yang telah ditetapkan oleh IKMI Kota Pekanbaru. Yang pertama ria, yang kedua sum'ah, yang ketiga ujub. Mungkin kata-kata ria tak asing bagi kita. Cuma kadangkala apa yang ria itu Pak Ustadz? Ria asal katanya ru'yah, melihat, menampakkan. Sama dengan melek bulan,
bukan dengan sistem ru'yah dan hisab. Cuma kadangkala kita begini pengertian nih, mohon maaf. Kalau yang malam ke-8 hari ini Muhammadiyah. Kalau yang 7 baru pemerintah. Kami luruskan sebenarnya bukan Muhammadiyah pemerintah, Pak. Dengan sistem, 2 sistem menetapkan tanggal Hijriah. Pertama dengan sistem hisab, yang kedua sistem ru'yah. Nah, pilih yang mana? Ru'yah apa hisab? Kedua-duanya benar. Nah, ria asal katanya ru'yah. Melihat atau menampakkan. Itu secara bahasa. Nah, secara istilah ru'yah adalah memperlihatkan suatu amal ibadah yang kita lakukan ataupun kebaikan-kebaikan yang kita laksanakan kepada sesama manusia agar ingin dipuji, dipuja, disanjung oleh manusia tersebut. Bukan karena Allah, tetapi karena manusia. Itu riya. Kita tak tahu siapa orang yang riya, sebab ikhlas tak bisa kita menilai. Ya Pak ya. Ikhlas adalah rahasia kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan dia yang riya ini tidak pernah diniatkan karena mengharapkan ridho Allah, tetapi karena ingin dipuja, dipuji oleh manusia. Ingin dikatakan oleh manusia lainnya, dia seorang yang baik, dia seorang yang taat, dia seorang yang alim. Hanya sekedar itu yang mereka dapat. Itu riya. Kemudian sum'ah. Asal katanya sama'ah. Artinya mendengar atau memperdengarkan. Jadi Bapak Ibu tamu Allah berbahagia, menurut istilah sum'ah adalah memperdengarkan sikap seseorang muslim atau membicarakan amal-amal ibadah kebaikan kepada semua orang agar diketahui oleh orang lain bahwa dia melakukan kebaikan, melakukan ibadah. Kalau riya ingin dipuji, memperlihatkan kepada orang. Kalau sum'ah, dia bercerita kepada orang. Bercerita dia kepada orang bahwa ini sudah itu, sudah ini, sudah itu. Yang tujuannya bukan karena mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Itu sum'ah. Kemudian ujub. Ujub ini kagum kepada siapa? Kalau ta'ajjub itu kagum terhadap kekuasaan, kebesaran Allah, itu ta'ajjub. Kalau ujub kagum terhadap kelebihan yang dia miliki, kelebihan yang Allah berikan kepada dia, mengagumi diri sendiri sehingga merendahkan orang lain. Akhirnya jatuh kepada takabur, sombong sekali. Nah, ibu bapak tamu Allah yang berbahagia. Nah, bahaya dari yang ketiga tadi, riya, sum'ah, ujub, bahkan takabur, sombong. Apa bahayanya? Yang dikatakan tadi, riya, sum'ah, ujub, merupakan syirik. Walaupun syirik kecil. Apapun dilakukan ibadah tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sandaran dia bukan karena mengharapkan ridho Allah, tetapi karena ingin dipuji oleh orang lain. Kemudian yang kedua, syirik ini Pak merupakan dosa besar.
Sirik kecil kalau ditumpuk dia akan menjadi besar. Ibu bapak tamu Allah, sidang jemaah tarawih rahimakumullah. Perbuatan ini yang kedua akan menghantarkan seseorang kepada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Syirik akan menghantarkan kita kepada murka Allah Subhanahu wa taala. Di rumah tangga juga demikian. Kehidupan rumah tangga tak pernah tenang, tak pernah damai. Hati gundah gulana, perasaan tak tenang. Kalaulah seandainya itu bisa kita hindarkan, apapun yang kita lakukan, sekecil apapun ibadah yang kita lakukan, tetap kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi Ramadan. Puasa Ramadan ini luar biasa Bapak Ibu. Kata Rasulullah SAW, hari-hari di bulan Ramadan, hari-hari yang utama. Malam Ramadan adalah malam-malam yang utama. Bahkan detik demi detik, jam demi jam di bulan Ramadan adalah waktu yang paling utama. Ibadah sunat di bulan Ramadan sama ibadah wajib ketika kita berada di luar Ramadan. Ibadah wajib di bulan Ramadan Allah lipat gandakan sampai 70 kali lipat. Kalaulah seandainya kita ingin ria, ingin sum'ah, ujub, maka kemuliaan keberkahan Ramadan tidak akan pernah kita peroleh. Maka hati-hati. Mengajak hati kami dan kita bersama, apapun sekecil apapun ibadah yang kita lakukan, mari sama-sama kita ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas ibu bapak tamu Allah berbahagia, insya Allah akan memupuskan sikap ria, akan menghancurkan sikap sum'ah, akan menghilangkan sikap ujub yang ada pada diri kita. Ikhlas ini orang tak bisa nilai, tapi luar biasa hikmah bapak ibu. Sebagai untuk mengingatkan kita, contoh ringan, tatkala alam ini Allah ciptakan belum lagi sempurna, maka alam ini bergoncang dengan sedahsyat-dahsyatnya. Alam ini Allah ciptakan bukan dengan kata-kata bim salabin abrakadabra. Bukan. Itu prosesnya panjang Bapak. Sudah berapa tahun yang lalu alam ini Allah ciptakan. Menurut para ahli, alam ini umurnya, bumi ini umurnya, kami pernah baca, berkisar antara 4,5 sampai 6,9 miliar tahun yang lalu. Memang tua Pak dunia Pak. Jangankan 6,9 miliar, kita ambil garis tengah 5 miliar tahun yang lalu. Itu luar biasa Pak. Itu perkiraan para ahli. Nah, tatkala alam ini bergoncang dengan dahsyatnya, Allah ciptakan gunung yang menjulang langit sebagai penyeimbang alam. Begitu Allah ciptakan gunung yang menjulang langit, rupanya alam ini tenang. Jadi tak sia-sia Allah menciptakan dataran tinggi, gunung yang luar biasa. Kita kan kadang-kala berpikiran, gara-gara gunung-gunung meletus, banyak korban. Rupanya Bapak sebagai penyeimbang alam. Maka semua malaikat bertasbih kepada Allah. Ditanya oleh malaikat kepada Allah, ya Allah, adakah yang lebih hebat, lebih dahsyat daripada gunung yang menjulang langit, ya Allah? Ada wahai malaikatku. Apa, ya Allah? Yang lebih hebat daripada gunung yang menjulang langit adalah besi yang keras. Setinggi apapun gunung, kalau besi sudah bertindak, gunung pasti bisa datar. Ditanya oleh malaikat, ya Allah, adakah lebih hebat daripada besi yang keras? Ada malaikatku. Apa ya Allah? Yang lebih hebat daripada besi yang keras adalah api yang panas. Sekeras apapun besi kalau dipanaskan bisa dibentuk, bisa meleleh. Itu api. Ditanya oleh malaikat, ya Allah, adakah yang lebih hebat, lebih dahsyat daripada api? Ada wahai malaikatku. Apa? Air. Lebih dahsyat air daripada api. Sebesar apapun api kalau disiram oleh air, api pasti padam, tapi syaratnya harus banyak air. Kalau yang terbakar, mohon maaf, masjid, kemudian disiram dengan ember, bisa nak padam Pak? Bisa sih, bisa lah, habis masjid baru padam ya. Ingat 2015 kemarin Pak,
Kebakaran hutan yang luar biasa dibuat oleh kecanggihan manusia dan buatan. Bisa padam api? Tidak bisa. Rupanya dengan air yang Allah datangkan melalui air hujan, sebesar apapun api pasti padam. Nah, ditanya oleh malaikat, ya Allah, adakah yang hebat daripada air? Ada, wahai malaikat. Apa? Angin. Lebih dasar pula air daripada, lebih dasar angin daripada air. Contoh, ini kalau kita buka, Pak, letakkan di sini 3 hari, dia pasti akan berkurang. Kenapa? Setidaknya diterpa oleh angin, dia akan menguap. Ditanya oleh malaikat, ya Allah, adakah yang hebat daripada angin? Ya Allah, ada. Apa? Allah katakan, hati hamba-hambaku yang beriman dan ikhlas kepadaku. Jadi hati kita yang beriman dan ikhlas kepada Allah lebih dahsyat daripada gunung yang menjulang langit. Walaupun gunung Himalaya lebih dahsyat daripada busi yang keras, lebih hebat daripada api yang panas, lebih hebat daripada air walaupun banjir besar, lebih hebat daripada angin walaupun angin puting. Nah, beliung, pakai beliung, Pak. Kalau puting bunyi ibu, Pak. Nah, ibu bapak tamu berbahagia. Bahkan ketika iblis diusir oleh Allah ke surga, iblis pernah berdoa kepada Allah. Diterima Allah enggak doa iblis, Bu? Diterima, Pak. Iblis berdoa dikabulkan Allah. Apakah lagi awak manusia? Mana yang mulia awak daripada iblis, Pak? Bu. Mana yang mulia manusia daripada iblis? Lebih mulia manusia. Bahkan manusia lebih mulia daripada malaikat. Tetapi sebaliknya, kata Allah, ulaika kal an'ami bal hum adall. Bahkan manusia lebih rendah daripada hewan. Bahkan lebih dari itu. Bal hum adall. Apabila tak bisa menggunakan mata, tak bisa menggunakan hati, tak bisa menggunakan mata, tak bisa menggunakan telinga. Maka dengan ikhlas insya Allah sikap riya, sum'ah, ta'ajub, sombong, insya Allah akan terkikis dari hati kita. Ramadan mendidik kita untuk senantiasa rendah diri, rendah hati kepada Allah. Rendah hati kepada Allah maupun sama manusia. Bukan rendah diri sesama manusia, Pak. Kepada sama manusia jangan rendah diri, tapi rendah hati. Nah, ibu bapak tamu Allah berbahagia. Mumpung Ramadan masih ada sekitar 3 pekan lagi. Mari sama-sama kita ambil kesempatan yang luar biasa ini sebagai pendidik hati. Jangan dijadikan Ramadan sebagai penggembala, tapi pendidik hati kita. Mudah-mudahan barakah Allah, rahmah Allah, ampunan Allah senantiasa akan kita peroleh ketika kita berada di akhir Ramadan, mendapatkan gelar yang Allah sampaikan, la'allakum tattaqun, menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak tamu Allah berbahagia. Barangkali demikian dapat kami sampaikan. Kalau lewat 15 menit mohon maaf, Pak, ya. Kalau di tempat lain ada tak boleh lebih 15 menit. Nah, ibu bapak tamu Allah berbahagia, benar kami sampaikan itu mutlak datang dari Allah dan Rasulnya. Salah yang kami sampaikan itu merupakan kealpaan dan kekurangan kami. Tersalah kami kepada Allah, kami mohon ampun. Tersalah kepada bapak dan ibu, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.